여유롭게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going 이렇게 시간이 가는지 정말 Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian perubahan. Apa itu pengendalian perubahan? Pengendalian perubahan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola perubahan dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa mengorbankan stabilitas dan keseimbangan. Terdapat 4 aspek utama dalam pengendalian perubahan, yaitu yang pertama, pengendalian proses. Apa itu pengendalian proses? Pengendalian proses adalah suatu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu proses produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Nah, pengendalian perubahan atau pengendalian proses ini melibatkan pemantauan dan pengendalian terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam proses produksi, baik itu perubahan dalam bahan baku, peralatan maupun parameter operasional. Pengendalian perubahan atau pengendalian proses ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan proses produksi. Ketika terjadi perubahan dalam suatu proses, setiap perubahan bahan baku atau peralatan, pengendalian perubahan harus dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memantau faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi serta mengembangkan tindakan pencegahan yang diperlukan. Selanjutnya, yang kedua ada pengendalian substansi. Pengendalian substansi adalah suatu pendekatan holistik yang mengacu pada upaya untuk mengelola seluruh proses perubahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi jangka panjang, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dan meminimalkan resiko yang terkait. Nah, pengendalian substansi ini berkaitan dengan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam organisasi, yang mana fokus pada hasil yang diinginkan dan perubahan tersebut, bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi berbagai aspek organisasi seperti struktur, budaya, dan proses pekerja. Pengendalian substansi ini juga melibatkan identifikasi dan manajemen risiko yang terkait dengan perubahan. Ini mencakup pemahaman potensi yang berdampak negatif perubahan dan upaya untuk meminimalkan risiko tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan digunakan untuk mendorong terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang baik seperti kedisiplinan, kesopanan, perilaku, sistem kerja, dan lain sebagainya. Pengendalian lingkungan ini akan lebih efektif apabila setiap individu dan organisasi memiliki keterkaitan dalam komunikasi yang baik. Budaya kerja dibangun dari beberapa komponen dasar, yaitu tradisi, norma, nilai, dan ideologi. Nah, budaya kerja ini harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di organisasi agar para personil organisasi tidak merasa asing dengan lingkungan kerjanya. Lalu ada komunikasi efektif. Nah, pengendalian ini melibatkan komunikasi efektif ini untuk pembuatan lingkungan yang mendukung perubahan. Nah, hal ini mencakup komunikasi efektif kepada seluruh anggota organisasi tentang alasan dibalik perubahan, keuntungan yang diharapkan, dan peran masing-masing individu dalam proses tersebut. Selanjutnya melibatkan partisipasi dan keterlibatan. Nah, anggota organisasi dalam perencanaan dan implementasi perubahan ini dapat meningkatkan dukungan dan minat mereka terhadap perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ada keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan merujuk pada kemampuan suatu perubahan
atau inisiatif untuk terus berlanjut dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu integrasi dalam budaya. Nah, dalam hal ini keberlanjutan perubahan ini terjadi ketika perubahan tersebut berhasil diintegrasikan ke dalam budaya organisasi, yang mana artinya nilai-nilai, norma, dan perilaku yang terkait dengan perubahan tersebut menjadi bagian integral dari cara organisasi beroperasi. Selanjutnya, pemeliharaan hasil yang diinginkan. Nah, jika hasil yang diinginkan harus dipertahankan dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu, maka pemeliharaan ini mencakup aspek kinerja, terus efisiensi dan efektivitas yang menjadi tujuan perubahan. Selanjutnya ada keterlibatan dan dukungan keberlanjutan. Nah, ini memerlukan semua pihak yang terkait, termasuk pemimpin, karyawan, dan pihak-pihak yang terkait. Dengan dukungan ini dapat berupa komitmen terus-menerus, perlibatan aktif, dan partisipasi dalam menjaga perubahan. Lalu selanjutnya evaluasi dan penyesuaian terus-menerus. Nah, pada proses evaluasi perubahan ini harus menjadi bagian terpadu dari kegiatan organisasi dengan memonitor dan mengevaluasi dampak perubahan tersebut. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang untuk peningkatan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kemampuan untuk beradaptasi. Keberlanjutan perubahan juga melibatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal atau perubahan internal. Organisasi yang fleksibel memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjaga keberlanjutan perubahan. Selanjutnya ada pemberdayaan dan penguatan. Pemberdayaan individu dan kelompok juga dalam organisasi dapat mendukung keberlanjutan perubahan. Peningkatan kapasitas dan penguatan dalam mengelola perubahan tersebut dapat menjadi faktor penting dalam menjaga momentum positif. Selanjutnya, perubahan sebagai bagian dari proses rutin. Nah, ini dapat dicapai jika praktik-praktik yang diubah menjadi bagian rutin dari kegiatan sehari-hari. Hal ini mencakup kebiasaan dan proses yang mendukung dan mempertahankan perubahan. Lalu yang terakhir yaitu kepemimpinan yang konsisten. Nah, ini berkelanjutannya sangat penting karena pemimpin yang tetap terlibat, mendukung atau menunjukkan komitmen terhadap perubahan dapat memberikan dorongan untuk menjaga keberlanjutan. Nah, keberlanjutan perubahan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan perubahan pada awalnya saja, akan tetapi juga tentang mempertahankan dan meningkatkan seiring waktu. Faktor-faktor tersebut juga membantu memastikan bahwa perubahan bukanlah suatu kejadian saat, melainkan menjadi bagian integral dari cara organisasi berfungsi dalam jangka waktu panjang. Nah, melalui pengendalian proses, substansi, lingkungan, dan keberlanjutan perubahan ini, organisasi dapat meningkatkan perubahan kesuksesan, lalu mengelola resiko dan memastikan bahwa perubahan tersebut berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu model-model pengelolaan perubahan. Yang pertama yaitu model freeze, unfreeze, dan force field. Model freeze unfreeze ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, seorang psikolog sosial yang terkenal. Model ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada unfreeze, change, dan reverse.
Nah, dari ketiga tahap model ini, proses tersebut meliputi pencairan atau orang tersebut memiliki keadaan yang ada, lalu berubah ke cara hidup yang baru, dan kemudian benar-benar membekukan kembali ke keadaan baru. Nah, tahap yang pertama itu unfreeze atau pencairan. Ini meliputi yang pertama menyadari perlunya perubahan, lalu yang kedua tentukan apa yang perlu diubahnya, lalu yang ketiga mendorong penggantian perilaku dan sikap lama, lalu pastikan ada dukungan kuat dari manajemen dan kelola pahami keraguan dan kekhawatiran. Nah, tahap pertama ini dari proses melibatkan seseorang yang siap dan bersedia melakukan semua perubahan yang diperlukan. Keadaan ini disebut juga sebagai pencairan. Misalnya, itu bisa melibatkan apa saja, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga mendapatkan izin untuk bertindak. Nah, yang kedua yaitu change atau perubahan. Pada perubahan ini meliputi satu yaitu rencana perubahannya, kedua menerapkan perubahannya, lalu yang ketiga membuat karyawan mempelajari konsep atau sudut pandang baru. Nah, pada tahap kedua ini orang-orang melakukan perubahan yang berarti bergerak atau berubah, yang tidak mudah. Orang-orang menghadapi banyak tantangan yang berbeda, mulai dari rasa yang tidak nyaman hingga perasaan tidak yakin untuk melakukan perubahan tersebut. Lalu orang mungkin juga merasa seolah-olah kehilangan sesuatu yang penting dengan meninggalkan cara lama, dan disinilah mereka mungkin menghadapi perlawanan. Nah, yang ketiga ada refresh atau pembekuan ulang. Nah, pada tahap ini yang pertama ada perubahan diperkuat dan distabilkan, integrasikan perubahan ke dalam cara normal dan melakukan sesuatu, lalu mengembangkan cara untuk mempertahankan perubahan dan rayakan kesuksesan. Nah, pada tahap akhir ini orang akhirnya dapat membekukan kembali ke keadaan yang baru. Pada titik ini mereka menerima perubahan mereka dan merasa bahwa semua energi yang telah mereka keluarkan itu tidak sia-sia. Nah, selanjutnya yaitu force field. Nah, ini merupakan hasil keseimbangan dari dua hal. Yang pertama yaitu kekuatan yang mendorong atau driving, dan kekuatan yang melawan atau sustaining. Nah, sumber-sumber penolakan. Di sini ada beberapa faktor penolakan atau penahan perubahan dari force field ini. Yang pertama yaitu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini adalah faktor utama dalam setiap perubahan. Lalu yang kedua yaitu kepentingan diri sendiri, yang mana anggota organisasi bekerja untuk organisasi karena mengharapkan imbalan. Nah, perubahan yang terjadi ini sangat mungkin mengakibatkan kepentingan anggota organisasi terganggu. Lalu ada persepsi yang berbeda. Nah, perubahan akan menghasilkan reaksi yang berbeda tergantung masing-masing anggota organisasinya. Lalu yang terakhir yaitu perubahan suasana kerja. Nah, perubahan akan mengakibatkan perubahan suasana dan jaringan kinerja yang sudah terbentuk maafan, dan beberapa anggota organisasi tidak menyukai perubahan semacam itu. Selanjutnya mengatasi penolakan perubahan. Ada beberapa teknik cara untuk mengatasi penolakan perubahan tersebut. Yang pertama yaitu partisipasi dan keterlibatan. Anggota organisasi diminta untuk membantu merancang perubahan. Digunakan bila manajer tidak mempunyai semua informasi yang diperlukan. Anggota organisasi mempunyai kekuatan untuk menolak perubahan. Lalu yang kedua penerangan dan komunikasi. Yang ketiga fasilitas dan dukungan. Apabila karyawan mengalami masalah penyesuaian sebagai akibat perubahan tersebut.
lalu negosiasi dan perjanjian dikala bila beberapa orang atau kelompok dengan kekuatan menolak cukup besar dan merasa akan mengalami kerugian dengan perubahan tersebut, lalu manipulasi dan kooptasi, paksaan dan paksaan implisit dan eksplisit.